Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap anugerah, kasih, berkat dan pemeliharaan Tuhan. Mari kita datang kepada Dia, kita menyembah Dia, kita meninggikan Dia. Dia yang maha mulia, Dia yang maha tinggi, Dia yang maha agung. Kami sembah Tuhan, kami sembah Engkau ya Bapa. Selalu
sembah Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia. Kau dimuliakan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau ditinggikan dari segalanya. Aku sembah, aku sembah, aku sembah, oh Tuhan. Aku sembah, aku sembah, aku sembah, oh Tuhan. Aku sembah, oh Tuhan. Aku sembah, oh Tuhan. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan, kami muliakan Tuhan, kami sembah. Engkaulah yang mulia, Engkaulah yang maha tinggi. Kami sembah, kami agungkan, kami tinggikan, kami muliakan, tinggikan nama-Mu. Aku sembah, aku sembah, aku sembah, oh Tuhan. Kami sungguh datang kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau. Engkau Allah yang maha mulia, Allah yang maha tinggi. Kau layak dimuliakan, ditinggikan, layak diagungkan, Kau layak diagungkan ya Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu saja. Kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini untuk kesempatan yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah-Mu. Dan biarlah Tuhan Kau sungguh senantiasa yang kami muliakan dalam setiap kehidupan kami. Yang kami taati, yang kami terus Tuhan agungkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sebentar akan membaca firman. Tuhan nyatakan kehendak-Mu bagi kami semuanya. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka kitab kita dari 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5. Kita akan membaca ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sekali lagi saya akan membacakan untuk kita. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu
bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Saudara, ketika kita berbicara tentang kasih, kita berbicara tentang ketaatan, seolah-olah ketaatan dan kasih itu dianggap bertolak belakang. Kenapa? Karena seringkali banyak orang berbicara bahwa taat berarti kehilangan kebebasan, tunduk pada aturan yang membelenggu. Jadi kalau kasih berarti bebas, nggak perlu ketaatan, suka-sukanya. Nah itu kasih. Saudara, tapi justru dalam firman Tuhan, ya khususnya pada pagi hari ini, firman Tuhan mengajarkan itu yang berbeda. Karena dalam firman Tuhan dikatakan ketaatan itu justru adalah buah manis dari kasih yang sejati. Jadi ketaatan itu justru merupakan buah manis dari kasih yang sejati. Jadi ketaatan bukanlah hasil dari paksaan luar. Banyak orang taat itu karena paksaan luar, maka terpaksa. Taatnya terpaksa, dan kalau taat terpaksa itu cepat atau lambat akan mengungkit-ungkit. Baik kepada Tuhan, Tuhan saya sudah taat gini-gini kok gini. Ya saudara, ketaatan itu kalau motivasinya nggak benar atau yang mendorong tidak benar, itu akan jadi masalah, jadi beban, ya, jadi kewajiban yang membelenggu. Dan sekali lagi, seringkali orang yang taatnya itu dimotivasi dari luar, mengungkit-ungkit. Kalau mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya, diungkitlah ketaatannya kepada Tuhan. Saudara, sekali lagi, ketaatan itu harusnya menjadi atau merupakan respon dari dalam. Dari hati yang telah disentuh oleh kasih yang dalam dan radikal dari Allah. Saudara, orang yang sudah disentuh kasih hatinya oleh kasih yang dalam dan radikal dari Allah, maka responnya itu benar-benar tunduk di dalam ketaatan. Jadi ketika kita sungguh mengenal kasih Kristus yang mati dan bangkit bagi kita, hati kita pun dipenuhi kerinduan untuk menyenangkannya. Saudara, kalau saudara memahami, mengalami kebenaran ini, maka ketaatan merupakan satu hal yang indah. Karena memang pada dasarnya kita itu ingin menyenangkan orang yang kita kasihi. Makanya sekali lagi saya sering katakan kepada kita kan, tanda orang tidak mengasihi itu ya ketika tidak mau menyenangkannya. Gampang. Ketika inginnya memberontak, melawan, menentang, ya kan, melakukan yang tidak disuka, itu sebetulnya tanda-tanda orang gak mengasihi lagi. Dalam berrelasi dengan Tuhan juga sama. Tanda orang mengasihi, orang yang disentuh oleh kasih Allah, keinginannya menyenangkan. Maka kalau bisa berbuat sesuatu yang menyenangkan, ya, bagi Allah itu bahagia sekali. Ya, sekali lagi sama kan, orang yang senang, suka atau mengasihi seseorang, kita akan berbuat sesuatu yang kalau bisa dia senang. Wah, bangga sekali, senang kita. Kenapa? Karena mengasihi. Maka menaati perintah atau firman Tuhan bukan soal kewajiban yang berat. Kenapa? Karena itu adalah respon dari kasih. Sehingga apa? Menaati firman Tuhan itu bentuk sukacita. Karena kita dikasihi dan diperkenan olehnya. Saudara, hari ini kita merayakan hari kenaikan Kristus. Kristus naik ke surga. Kristus naik ke surga bukan hanya pergi meninggalkan kita, tetapi dia pergi untuk kembali datang. Kristus naik ke surga bukan hanya pergi meninggalkan kita, tetapi untuk memerintah dalam kasih dan mengutus Roh Kudus agar kita dimampukan hidup taat dalam kasih-Nya.
Saudara, ketika kita dalam konteks atau masa kenaikan ini, kita diingatkan bahwa Yesus sekali lagi tidak hanya naik ke surga untuk meninggalkan kita atau untuk dimuliakan, tetapi Dia memerintah dalam kasih dan mengutus Roh Kudus agar kita dimampukan hidup dalam ketaatan kasih. Saudara, Yesus tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu dalam perjuangan hidup ini, dalam perjuangan kehidupan rohani. Sebaiknya Ia mengangkat kita menjadi warga kerajaannya yang hidup dalam relasi kasih, bukan hanya sebagai hamba, tetapi sebagai anak-anak yang dikasihi Bapa. Saudara, mengapa ketika kita berbicara tentang perintah tadi di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3-8, perintahnya tidak berat? Mengapa? Saudara, karena kasih membuat hal yang sulit menjadi ringan. Maka tadi saya katakan di depan, kalau orang yang merasa berat menggerutu ketika taat kepada Allah karena dia tidak mengasihi Allah, sebenarnya dia juga tidak mengalami kasih Allah. Sama kan? Ketika hubungan sesama manusia saja, kalau dia merasa berat melakukan apa yang dikatakan oleh, umpamanya contohlah dalam konteks apa, dalam relasi mana, kalau dia merasa berat melakukan apa yang diinginkan oleh orang lain karena dia tidak mengasihi dia, itu aja simple ya. Kalau orang yang mengasihi apapun yang dikatakan oleh orang lain yang dikasihi itu, dia akan lakukan dengan sukacita. Kenapa? Ringan. Kasih membuat hal yang sulit menjadi ringan. Tapi kewajiban, sekedar kewajiban terpaksa dari luar, membuat hal yang ringan pun jadi berat. Tapi kasih membuat hal yang sulit menjadi ringan. Roh Kudus menolong kita melampaui batas kemampuan kita bahkan. Maka sesuatu jadi ringan. Satu sisi kita melakukan mentaati Tuhan karena kasih, dengan kasih ringan. Sisi lain Tuhan memberikan kepada kita penolong, Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan sesuatu juga menjadi ringan. Saudara, di dalam ketaatan yang lahir dari kasih, ada sukacita, ada damai, dan ada pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan. Maka di hari kenaikan ini, ingatlah kebenaran firman ini. Biarlah kita semakin mengasihi Tuhan dan hidup dalam ketaatan yang mendatangkan sukacita, damai sejahtera, dan pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan. Saudara, kalau kita membaca dalam Yohanes 14 ayat 15, Tuhan Yesus berkata begini, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah." Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Orang yang mengasihi Kristus, dia akan menuruti segala perintahnya. Orang yang menentang perintahnya, itu bukti dia tidak mengasihi. Saudara, ketika kita berbicara tentang ketaatan, ingatlah, ketaatan bukanlah cara untuk mendapatkan kasihnya, melainkan bukti bahwa kita sudah dimenangkan oleh kasihnya. Saudara, orang sering kali salah paham. Dia pikir dengan taat dia mendapatkan kasihnya. Bukan. Dengan ketaatanmu kamu membuktikan kamu sudah dimenangkan oleh kasihnya. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah selama ini kita sungguh-sungguh taat kepada Kristus dengan kasih, sehingga ada sukacita, damai sejahtera, dan pengenalan kita makin dalam kepada Dia? Atau kita hidup masih diperbudak oleh karena kewajiban dan kewajiban? Maka hidupmu hidup yang begitu berat, ketaatanmu ketaatan yang menggerutu, yang bersungut-sungut, dan pasti kita tidak mengalami sukacita damai sejahtera. Kita sering mengumpat, mengeluh, dan menyalahkan Tuhan. Tuhan, kami rindu sungguh-sungguh mengasihi Engkau.
sungguh mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan Yesus yang mulia, hari ini kami memperingati hari kenaikan-Mu ke surga, tempat kemuliaan yang Engkau raih setelah ketaatan penuh sampai mati. Tuhan, Engkau taat karena kasih-Mu kepada Bapa dan kepada kami. Kami ingin belajar taat seperti Engkau, bukan karena takut, bukan karena ingin dilihat, tetapi karena hati kami telah dibakar oleh kasih-Mu yang besar itu. Tolong kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, agar kami tidak lagi memandang firman-Mu sebagai beban, tetapi sebagai kehormatan dan jalan kehidupan kami. Jadikan kami anak-anak yang taat bukan karena harus, tetapi karena kami mengasihi Engkau. Dan ketika kami gagal, tuntun kami kembali ke salib, sumber kasih yang tidak pernah berkesudahan. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami mengasihi Engkau, oleh karena kami sudah mengalami kasih yang dari Tuhan, sehingga kami hidup dalam ketaatan penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Dan ketaatan kami semakin membuat kami mengenal Engkau lebih dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur. Kami berdoa untuk setiap kami yang terlibat dalam doa persoalan doa pagi ini. Tuhan pimpin kami semua supaya kami mengerti kebenaran firman ini. Biarlah kami mengasihi Tuhan. Dan biarlah kami mentaati Engkau karena kasih. Sehingga hati kami penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Dan Tuhan akan memampukan kami untuk kami boleh hidup terus dalam ketaatan yang menyenangkan dan semakin mengenal Engkau. Tuhan, ampuni kami kalau kami selama ini taat tetapi tidak tulus. Taat karena kewajiban. Taat karena terpaksa, sehingga kami sering mengumpat, kami sering mengeluh, kami sering komplain kepada Tuhan. Ajar kami untuk kami mengerti kebenaran firman ini, bahwa kami boleh sungguh-sungguh mengasihi Engkau sebagai respon dari dalam hati kami yang sudah merasakan kasih kami, merasakan kasih dari Kristus kepada kami. Tuhan terima kasih, ajar kami hidup dalam ketaatan yang demikian. Dalam relasi-relasi kami yang paling kecil sekalipun, Tuhan beri kepada kami hati yang taat. Dalam relasi kami antar orang-orang percaya dalam konteks gereja, dalam konteks bermasyarakat, dalam konteks juga keluarga, ajar kami untuk kami mentaati firman dengan sungguh-sungguh penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di hari kenaikan ini, Tuhan boleh menyatakan kepada kami akan setiap kehendak-Mu. Biarlah kami Tuhan, semakin menjadi pribadi-pribadi yang taat dengan sepenuh hati kepadamu. Taat melakukan setiap kehendak Tuhan. Taat melakukan setiap apa yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan. Dan bahkan kami sungguh taat untuk pergi bersaksi, memberitakan diri kepada siapapun yang kami temui dalam setiap kehidupan kami. Baik melalui perkataan verbal, melalui sikap, perilaku, tingkah laku kami. Dan melalui setiap hal yang kami lakukan. Kami boleh sungguh menjadi pribadi-pribadi yang mencerminkan Kristus. Terima kasih Tuhan, pimpin buat setiap ibadah-ibadah kenaikan hari ini, dimanapun, supaya melalui ibadah kenaikan ini, Tuhan kami semuanya, kami semakin diingatkan untuk betapa Tuhan yang sudah naik itu, Tuhan akan yang turun kembali, Tuhan yang terus bertata berkuasa atas kami,
atas seluruh dunia ini. Tuhan, terima kasih. Berkati untuk setiap acara-acara spesial yang dilakukan oleh gereja-gereja dalam acara alam hari kenaikan ini. Tuhan, berkatilah. Terima kasih Bapa, kami rindu kami semakin boleh mengenal Tuhan dalam setiap kehidupan kami dan semakin boleh berkenan mentaati akan setiap kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sungguh-sungguh mengucap syukur dan memohon kepadamu. Kita berdoa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami dan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berkarya, selamat beraktivitas, dan hari ini hari kenaikan. Selamat hari kenaikan. Kiranya mungkin kita menjalankan ibadah apakah di gereja ataupun di luar, kiranya semua boleh mempermuliakan Tuhan. Selamat berkarya, selamat beribadah, selamat berlibur juga. Tuhan memberkati kita. Shalom Immanuel.